Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 490. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Setelah mengatakan ini, Aditya menatap Hendra dengan dingin. Mata Hendra terbelalak dan dadanya naik turun karena marah. Namun dia tidak bisa berkata apa-apa. Mungkin dia terlalu takut untuk berbicara, atau mungkin dia terlalu marah untuk berbicara. Aditya tidak mau memperhatikannya lagi, berbalik dan meninggalkan kamar hotel. Pemilik hotel masih tampak diam. Dia duduk di sana dan menatap Aditya dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aditya merasa bos ini cukup aneh, tetapi dia mengabaikannya dan meninggalkan hotel. Setelah berkendara pulang, Aditya masih tahu apa yang terjadi hari ini. Dia tahu bahwa keluarga Parto pasti tidak akan menyerah. Bagaimanapun, kedua saudara laki-laki dari keluarga Parto semuanya terluka parah. Dan mereka semua dihajar oleh Aditya. Aditya, kamu kembali. Farah melihat Aditya kembali. Dia keluar dari dapur. Kini hubungan pasangan tersebut memanas dengan pesat. Dan sebentar lagi mereka akan menyambut buah hati mereka. Sungguh mengasyikkan. Melihat perut istrinya, Aditya tersenyum bahagia. Farah, jangan lakukan pekerjaan rumah lagi. Kamu harus memperhatikan bayi kita. Aditya memegang tangan Farah dan berkata dengan lembut. Karena dia melihat Farah keluar dari dapur. Dia pasti sedang memasak sekarang. Haha, apa yang kamu katakan membuatku menjadi orang yang tidak berguna. Farah tersenyum tipis. Tapi ada manisnya senyuman itu. Patuhlah. Aku selalu melakukan pekerjaan rumah. Jaga dirimu baik-baik. Aditya memeluk istrinya dengan lembut. Menunjukkan cinta yang besar padanya. Farah dengan gembira memeluk Aditya. Dia merasa bahwa keputusan paling tepat dalam hidupnya adalah menikahi Aditya. Keduanya berpelukan beberapa saat sebelum makan. Tapi saat ini, bel pintu berbunyi. Aditya mendekat dan membuka pintu. Aku hanya bisa tertegun sejenak. Dahlia terlihat berdiri di depan pintu, dengan Anjani di sampingnya. Saat ini, Dahlia memandang Aditya dengan senyuman di wajahnya dan berkata, "Menantuku, kamu ada di rumah." Aditya berpikir, bukankah ini omong kosong? Bu, Anjani, cepat masuk. Aditya masih sangat sopan kepada Dahlia dan buru-buru membiarkannya masuk. Aditya masih bingung dengan kunjungan mendadak Dahlia. Karena Dahlia adalah orang yang akan pergi ke aula tanpa bayaran. Dan dia tidak akan datang jika tidak ada yang lain. Bu, kamu di sini. Farah mendengar suara itu dan bergegas keluar untuk menyambut Dahlia. Haha, aku sangat senang. Aku akan segera menggendong cucuku sekarang. Haha, Dahlia tersenyum palsu, bertingkah sangat bahagia. Faktanya, Aditya melihat dengan jelas bahwa senyuman Dahlia terlalu palsu. Bagaimana dia bisa bahagia untuk cucunya? Persis seperti yang dipikirkan Aditya. Dahlia tidak terlalu menantikan cucunya, karena dia selalu sangat membenci Aditya. Dan dia tidak akan menyukai anak Aditya. Namun, sekarang identitas Aditya diketahui. Dahlia hanya ingin mengambil keuntungan dari Aditya. Kakak, kamu harus lebih berhati-hati. Hehe, aku hampir menjadi bibi. Hebat sekali. Anjani tersenyum bahagia. Farah juga tertawa setelah mendengar ini dan berkata, "Saya tahu. Ibu datang ke sini kali ini untuk meminjam uang darimu." Dahlia akhirnya kehilangan kesabaran dan menatap Aditya sambil tersenyum. Aditya tidak bisa berkata-kata saat melihat ini. Dia sama sekali tidak peduli dengan uang. Bahkan jika dia serumah dengan ibu mertuanya sampai dia meninggal. Lagi pula itu bukan masalah besar. Dia adalah ibu dari istrinya. Tapi yang paling tidak disukai Aditya adalah karakter Dahlia. Suka meminjam uang. Ingin meminjamnya. Dan tak pernah mengembalikannya. Bu, jika kamu kekurangan uang, katakan saja. Farah dan aku memberimu uang dan kami tidak mengharapkan kamu mengembalikannya. Aditya memandang Dahlia tanpa berkata-kata dan berkata,
Dahlia masih terus tersenyum. Tapi dia diam-diam mengutuk Aditya di dalam hatinya. Bajingan ini. Dia punya banyak uang. Kamu bisa lihat betapa bagusnya dia. Hei, aku malu. Aku selalu menghabiskan uangmu dan uang Farah. Hehe. Dahlia menghela nafas dengan munafik. Dia berkata kepada Aditya sambil tersenyum. Aditya tidak ingin melihat kebajikan seperti ini dalam dirinya lagi. Itu sangat palsu sehingga Aditya ingin muntah setelah melihatnya. Farah, ambilkan uang untuk ibu, kata Aditya kepada Farah. Lalu kembali ke restoran untuk melanjutkan makan. Ini. Dahlia melotot dengan marah. Dia merasa dia tidak bisa lagi menahan Aditya lagi. Memikirkan hal itu, dia telah menginjak-injak Aditya sebelumnya. Aditya tidak bisa bersikap di depannya. Tapi sekarang, Aditya tidak menganggapnya serius dan menganggapnya sebagai pengemis. Bu, berapa yang ibu minta? Farah mengeluarkan dompetnya. Meskipun dia juga merasa tidak baik jika ibunya selalu datang meminta uang. Bagaimanapun juga, ini adalah ibunya. Dan dia tidak bisa abaikan begitu saja. Farah, tidak ada gunanya aku memberitahumu. Biarkan Aditya datang. Dahlia tersenyum pada Farah dan memberi isyarat padanya untuk membiarkan Aditya datang. Farah memandang restoran itu dengan malu. Dia malu meminta Aditya datang karena dia tahu Aditya masih membenci Dahlia. Aditya sedang makan dan keluar setelah mendengar kata-kata Dahlia. Menantuku, kamu bisa makan nanti. Dapatkan uang untuk ibu dulu. Dahlia tersenyum canggung. Farah, ambilkan beberapa untuk ibu. Aditya merasa kesal untuk beberapa saat, terutama karena dia merasa itu terlalu merepotkan. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Dahlia hari ini. Dulu, dia selalu mengambil uang itu dan pergi. Ibu butuh berapa? Ada 20 juta di sini. Farah mengeluarkan uang tunai 20 juta dari tasnya, memberikannya kepada Dahlia. Dahlia melihat uang itu tetapi tidak menerimanya. Farah, jumlah yang ibu inginkan agak besar. Kamu tidak bisa mengambil keputusan. Dia mengarahkan pandangannya pada Aditya dan berkata, menantuku, jujur saja, saya kekurangan 1 miliar. Aditya hampir tertawa. Pantas saja Dahlia tidak menyebutkan nominalnya dalam waktu lama. Setelah lama membuat masalah, kali ini singa membuka mulutnya. Haha, untuk apa kamu menginginkan begitu banyak uang? Aditya bertanya pada Dahlia sambil tersenyum dingin. Saya berhutang kepada seseorang lagi, kata Dahlia dengan hati nurani yang bersalah. Dia memandang Aditya, sangat takut Aditya akan menceramahinya. Aditya langsung terdiam. Dahlia pernah berhutang sebelumnya dan sering kalah dalam mahjong. Bu, apakah kamu kalah lagi? Farah juga terkejut. Dia juga mengeluh tentang Dahlia. Tidak peduli seberapa kaya keluarganya, dia tidak bisa selalu keluar dan kalah seperti ini. Ya, ibu bahkan tidak berani pulang sekarang. Sayang. Iya kakak, aku dan ibu tidak berani tinggal di rumah lagi. Penagih utang itu terlalu menakutkan. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar ketukan cepat di pintu. Daripada mengetuk pintu, itu lebih seperti menendang pintu. Orang-orang di luar hampir mendobrak pintu itu hingga berkeping-keping. Bersambung.